Kembali ke channel Dodi dalam kesempatan episode NutriGrow Oplosan. BMM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya pribadi dan bersama dengan perusahaan PT Berkat Mitra Makmur Indonesia berharap kepada seluruh petani Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga prokes, protokol kesehatan. Pada kesempatan yang indah saat ini, saya kembali ingin mau menyampaikan bagaimana metode di dalam melakukan budi tanam yang baik, yang akhirnya adalah kepada panen yang berkelimpahan dengan memperhatikan hemat biaya, hemat dosis, hemat tenaga, hemat waktu, dan tentunya adalah harapan kita hebat hasil. Nah, di depan saya ada beberapa produk. Mengapa produk-produk ini saya akan sampaikan kepada petani? Bagaimana caranya? Sebenarnya menjawab dari banyak pertanyaan petani di medsos. Apa sih produk Aqua? Apa sih produk oplosan Aqua? Seperti produk oplosan Aqua seperti ini. Nah, apa sih sebenarnya produk oplosan Aqua? Produk oplosan Aqua ini sebenarnya adalah kita hanya memanfaatkan botol Aqua untuk mencampur produk-produk BMM sehingga mudah diaplikasikan dan tentunya hemat tenaga. Di depan saya ada beberapa produk yang pemirsa lihat. Di kanan saya ada produk yang untuk luasan tanaman padi 5.000 meter dan di sebelah kiri saya untuk tanaman padi luasan 2.500 meter. Mengapa ada dua model? Dan kami sebenarnya ada 3 model. Yang satu lagi adalah oplosan untuk 1 hektar. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana untuk melakukan pola tanam yang baik dengan memperhatikan adalah tepat dosis, tepat waktu, dan tepat sasaran. Nah, di sebelah kanan saya ini ada 3 produk untuk tanaman padi dan perlu diperhatikan produk-produk ini bukan hanya untuk tanaman padi, juga dapat digunakan untuk tanaman cabai, untuk tanaman gambas, untuk tanaman terong, bahkan untuk tanaman semangka ataupun melon, dan juga untuk tanaman bawang merah. Berbicara untuk padi, bagaimana konsepnya? Nah, di dalam produk untuk kemasan 5.000 meter terdiri dari yang namanya Kapolo by NutriGrow. Isinya adalah pupuk cair nitrat NPK. Dan yang kedua adalah NutriGrow Plus High Tech Isolar Compress System. Banyak sekali petani bilang kalau sudah pakai ini tanamannya mengurangi yang dari serangan hama khususnya penyakit karena tanaman itu sehat. Dan yang ketiga adalah produk Kalium Plus. Baik untuk 5.000 meter dengan 2.500 meter, 3 produk dan 3 produk. Nah, bagaimana caranya? 1 liter ini dapat dituangkan separuhnya saja ataupun 500 ml dituangkan di dalamnya, berarti masih ada 500 ml yang di dalam dan disimpan. Dan selepas 500 ml itu setelah dituangkan di botol Aqua dapat dituangkan NutriGrow Plus 250 ml. Dan nanti jadinya akan seperti ini. Nah, bagaimana cara aplikasi untuk masa vegetatif? Nah, silakan menggunakan 1 tutup botol 30 ml untuk tangki 15 liter air. 500 ml dari Kapolo Nitrat NPK dicampur dengan 250 ml untuk NutriGrow Plus jadinya 750 ml. Bayangkan aja kalau seandainya Bapak menggunakan 4 tutup botol karena tutupnya kecil dan 1 tutup botol
untuk Nutri-Gro Plus hanya menghabiskan berapa tangki saja dalam botol kemasan kecil ini. Tetapi setelah dioplos menjadi satu, cukup menggunakan satu tutup botol per tangkinya, dan ini bisa untuk 25 tangki ukuran 15 liter. Irit bukan? Nah, untuk dari segi biaya, perkiraannya adalah paling tidak angka 2 botol ini adalah di angka 110.000. Berarti 110.000 dibagi dengan 25 tangki, berarti per tangkinya hanya pembiayaannya kurang lebih sekitar Rp4.400. Dan aplikasi ini dilakukan pada fase vegetatif, dimulai pada usia 8 hari setelah tanam yang pertama. Penyemprotan yang kedua dilakukan pada usia 18 hari setelah tanam, yang ketiga pada usia 30 hari setelah tanam, dan yang keempat dilakukan pada usia 40 hari setelah tanam. Dan ingat dosisnya, cukup dari botol aqua ini digunakan satu tutup botol, per tangkinya 15 liter air. Simple, mudah, tetapi hasil pasti memuaskan. Ada banyak yang mengatakan jika dilakukan dari awal, anakannya pun lebih banyak. Dan selanjutnya, pada masa generatif, tadi sudah ada sisa kapulus setengah liter, tinggal dicampurkan, dimasukkan ke dalam botol aqua lagi. Kalau misalnya seandainya masih ada sisa seperti ini, tidak ada masalah, yang vegetatif dicampurkan sisa daripada oplosan 500 ml ini, dimasukkan ke dalamnya sampai habis. Baru dicampurkan kalium, kocok terlebih dahulu, sangat kental, dan dimasukkan ke dalam, dan dituangkan lagi, dikocok lagi sampai botol bersih. Dan fase ini dilakukan untuk masa fase generatif. Selepas, yaitu dimulai pada saat meteng, dandan, bunting. Dapat diaplikasikan dengan satu tutup botol 30 ml per 15 liter air. Di masa vegetatif ini dimulai pada saat penyemprotan awal, yaitu usia 50 hari setelah tanam atau pada saat meteng, dandan, bunting. Persiapan akan keluar male ataupun jebrul. Dengan dosis cukup satu tutup botol dari oplosan tadi ini, dimasukkan satu tutup botol, per tangkinya 16 liter air. Aplikasi kedua dapat dilakukan kurang lebih antara usia 60 hari setelah tanam atau padi sudah keluar dan mulai pengisian kurang lebih antara 25-30%. Lakukan penyemprotan dengan oplosan generatif dengan 1,5 tutup botol, per tangkinya 15 liter air. Dan yang terakhir, oplosan ini digunakan aplikasi yang ketiga pada usia 70 hari setelah tanam dengan oplosan generatif. Menggunakan tutup botol ini cukup dengan 2 tutup botol, per tangkinya 15 liter air. Pastikan aplikasi ini dapat digunakan dengan tepat waktu. Dan produk-produk ini juga dapat digunakan untuk bawang merah, untuk cabai, untuk terung, untuk ketimun, untuk kacang panjang. Dan dosisnya adalah sama. Tetap di fase vegetatif menggunakan 2 produk ini dioplos dengan menggunakan standar 2 ml per liter air atau 30 ml per tangkinya 15 liter air. Dan pada masa generatif dapat ditingkatkan dosisnya 30 ml, 45 ml, terakhir 60 ml. Kemampuan penggunaan daripada Kalium Plus, selain dia sebagai pembobot buah, apapun buahnya termasuk padi, selain daripada pembobot, dia mampu untuk membesarkan buah, dan juga kemampuan daripada kalium dapat menambah rasa manis pada buah yang dihasilkan. Selanjutnya, kelebihan daripada Kalium Plus mampu memberikan perlindungan terhadap kekeringan daun yang disebabkan oleh faktor alam, terlebih penggunaan insektisida yang berlebihan.
Selain daripada itu, selain disemprot, produk-produk kami sesuai dengan fasenya, vegetatif ataupun generatif, juga dapat dilakukan pengocoran. Baik di tanaman horti, cabai khususnya, ataupun bawang merah, ataupun tanaman semangka, melon, horti lainnya. Dengan bagaimana caranya? Cukup menggunakan oplosan vegetatif ataupun generatif, gunakan tutup botol, satu tutup botol ini atau satu tutup botol ini, 30 ml dicampurkan dengan 20 liter air, tinggal tambahkan NPK 1616 4 sendok atau 5 sendok, dan tambahkan pada vegetatif KNO merah 3-4 sendok. Kalau pada masa generatif gunakan KNO putih 3-4 sendok. Nah, dapat dilakukan juga untuk kemasan 2.500 meter. Kami menyiapkan 2.500 meter dan 5.000 meter supaya petani tidak ada pembuangan produk. Demikian informasi yang kami dapat berikan, dan semoga edukasi ini bermanfaat bagi para petani di Indonesia. Dan PT Berkat Mitra Makmur Indonesia juga membantu mensukseskan swasembada pangan nasional dengan peningkatan produksi melalui produk oplosan yang ada. Perhatikan, yuk kita maju bersama supaya kesejahteraan petani semakin meningkat. BMM Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.